Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna la hubbik ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya akramal akramin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini kita semua dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga dalam pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita dengan nikmat ilmu, nikmat pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Terakhir kita masih membahas tentang azan. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wa an yaqulas sami'u, dan disunatkan agar orang yang mendengar azan mengucapkan mislama yaqulul muadzinu, seperti yang diucapkan oleh muadzin, wal muqimu, dan seperti yang diucapkan oleh yang iqamat. Maksudnya kalau kita mendengar azan, kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin kita tirukan, kita ucapkan walaupun tidak pakai lagu ya. Tidak pakai lagu, kita tirukan kalimatnya saja. Allahu Akbar, ya kita tirukan Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tirukan asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksud dari an yaqulas sami'u mislama yaqul muadzinu wal muqimu, seperti yang diucapkan oleh muadzin dan seperti yang diucapkan oleh yang iqamat. Kalimatnya disunatkan untuk kita ulangi oleh diri kita sendiri. Illa fi hay'alataihi, kecuali pada dua hayya ala. Hayya ala yang pertama adalah hayya ala sholah 2 kali, dan hayya ala yang kedua adalah hayya alal falah 2 kali. Nah, pada 2 hayya ala ini kita tidak menirukan kalimat muazzinnya, kita tidak menirukan kalimat yang iqamatnya, tetapi fayaqulu, untuk kalimat yang hayya ala 2 kali itu atau 2 hayya ala itu, orang yang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Orang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, kita kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga saat muadzin mengucapkan atau mengumandangkan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula
wala quwwata illa billah. Dan ini sunat hukumnya. Wa yukarriru dzalika, dan orang mendengar azan itu mengulangi ucapan la haula wala quwwata illa billah, ucapan la haula wala quwwata illa billah, mengulanginya arba'an fil adzani, 4 kali dalam azan. 4 kali dalam azan, ba'dal hayalataini, setelah mendengar 2 kali hayya ala. Setelah mendengar 2 kali hayya ala. Ini pengertiannya bisa muadzinnya sudah mengumandangkan 2 hayya ala, berarti kan 4 kali mengucapkan hayya ala itu. Yang 2 hayya ala sholah, yang 2 hayya ala falah. Selesai itu baru kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu 4 kali. Pengertiannya bisa begitu. Kalimat ba'dal hayya ala ini ya. Pengertiannya juga bisa setiap kali muadzin mengumandangkan sekali hayya ala sholah, itu langsung diturukan la haula wala quwwata illa billah. Yang totalnya nantinya juga 4 kali juga. Oke, jadi untuk hayya ala sholah dan hayya ala falah, kita tidak menirukan kalimat muadzin, kita tidak menirukan kalimat mukim atau orang yang sholat, orang yang iqamat. Termasuk juga yang kita tidak menirukan adalah wa illa fit tathwibi, dan orang mendengar azan juga tidak menirukan kalimat muadzin saat muadzin mengumandangkan as-sholatu khairun minan naum. Saat muadzin mengumandangkan as-sholatu khairun minan naum, kita tidak tirukan kalimatnya. Fayaqulu, akan tetapi orang yang mendengarnya mengucapkan sodaqta wa barirta. Orang mendengarnya mengucapkan apa? Sodaqta wa barirta. Sodaqta kamu benar, wa barirta, dan kamu telah melakukan kebaikan. Yang dikecualikan dari menirukan kalimat muadzin dan orang yang iqamat juga adalah wa illa fi kalimatayil iqamah. Yang tidak ditirukan persisnya juga adalah pada 2 kalimat iqamah. Maksudnya kalimat qad qamatis sholatu. Jadi saat orang iqamat mengucapkan qad qamatis sholatu, kita tidak menirukan kalimatnya, tetapi kita mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah SWT selalu memudahkan dan memberi kemudahan kepada kita untuk menegakkan sholat wa adamaha, dan semoga Allah SWT menolong kita untuk langgeng dan kontinu melakukan sholat ya. Aqamahallahu wa adamaha. Oke, ini disunatkan bagi yang mendengar azan, Terus ya, disunatkan lagi wa an yaqta'a, dan hendaklah orang mendengar azan memutus al-qira'ata, bacaannya. Maksudnya bacaan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan lainnya. Orang yang mendengar azan, dia lagi baca Quran, bacaan Qur'annya dihentikan. Untuk apa? Lil ijabati, untuk menjawab atau menirukan kalimat muadzin. Lil ijabati, untuk menirukan kalimat muadzin. Kita lagi membaca Quran, kita hentikan bacaan kita. Kita lagi baca yang lainnya, kita hentikan bacaan kita. Kita lagi beraktivitas, kita hentikan aktivitas kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan kalimat azan dan untuk menirukan kalimat-kalimatnya seperti ya, yang diatur sebelumnya. Oke, ini kalau baca. Wa an yujiba, dan hendaklah
orang yang mendengar azan, hendaklah orang mendengar azan sementara ia sedang bersetubuh. Jadi orang sedang bersetubuh mendengar azan. Ya. Persetubuhannya tidak dihentikan, tetapi hendaklah ia menjawab atau menirukan. Hendaklah ia menjawab atau menirukan kalimat muadzin kapan? Ba'dal jima', setelah persetubuhannya selesai. Ya, begini diatur ya. Jadi lagi bersetubuh dengar azan. Ya, persetubuhannya nggak dihentikan dan dia juga tidak menjawab saat masih bersetubuh, nggak menirukan kalimat muadzin, enggak, ya kan? Jadi tidak menghentikan aktivitasnya, juga tidak menirukan kalimatnya selagi dia masih bersetubuh. Tapi kalau sudah selesai, dia jawab seluruhnya atau dia tirukan seluruhnya dari awal sampai akhir. Begitu juga tidak menjawab dan tidak menghentikan aktivitasnya orang yang wal khala'i, sedang berada di restroom ya, atau toilet. Orang sedang berada di toilet, dia tidak menghentikan aktivitasnya di toilet itu, juga tidak menjawab, tetapi dia menirukan kalimat muadzinnya setelah dia keluar dari toilet atau dari restroom. Setelah dia keluar, dia tirukan kalimat muadzin itu seluruhnya dari awal sampai akhir. Begitu juga orang yang sedang sholat, lalu mendengar azan, maka ia tidak menghentikan aktivitas sholatnya. Dan juga tidak menjawab dan menirukan kalimat muadzin. Ia tidak menjawab dan tidak menirukan kalimat muadzin, tetapi selesai sholat ia tirukan seluruh kalimat muadzin kecuali tadi. Ketentuannya malam yatulil faslu, selama jarak keterpisahan atau selama jeda antara aktivitas dia yang tiga ini dengan azan itu jaraknya tidak lama, jedanya tidak lama. Selama jeda antara azan dan selesainya dia dari aktivitas itu tidak lama jedanya. Oke ya, ini ketentuan kesunatan menirukan kalimat muadzin di saat kita sedang beraktivitas. Jadi kalau bacanya berhenti. Tapi kalau bersetubuh tidak berhenti, tidak jawab. Di toilet tidak berhenti, tidak jawab. Sholat tidak berhenti, tidak jawab. Tapi selesai baru menjawab seluruhnya dengan ketentuan jeda antara selesai azan dan selesai aktivitas dia tidak panjang atau tidak lama jedanya ya. Oke, berikutnya watusannu dan disunatkan as-sholatu, membaca sholawat wassalamu dan mengucapkan sholawat dan salam. Disunatkan mengucapkan sholawat dan salam ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelah azan. Jadi setelah azan sebelum berdoa disunatkan membaca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, kemudian berdoa. Ya, ini baik yang azan ataupun yang mendengar. Doanya adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ini doa yang pendeknya seperti ini ya. Jadi dimulai dengan salawat salam untuk Nabi, baru Allahumma ya Allah
Allahumma ya Allah rabba hadhihi da'wati at-tamati. Wahai Tuhan pemilik doa yang sempurna ini. Doa yang sempurna ini. Wassalatil qaimati, dan Tuhan pemilik serta pengatur, pemelihara salat yang tegak ini. Salat yang tegak ini. Ati berikanlah Muhammadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kita mintakan kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-wasilata adalah al-wasilah. Ya Allah, berikanlah al-wasilah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal fadilata, dan juga al-fadilah, keutamaan. Wa ba'ashu, dan bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmudan, pada posisi maqam mahmud, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Jadi doa setelah azan, jadi begitu ada azan, kita mendengar, kita tirukan kalimatnya, kecuali tadi, ya. Selesai itu kita berdoa dengan doa seperti ini. Yang intinya adalah kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan memberikan al-wasilah, al-fadilah, dan maqam mahmud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi apa itu al-wasilah, al-fadilah, al-maqam, al-mahmud? Inilah yang disebut dengan istilah as-syafa'ah al-uzma. As-syafa'ah al-uzma. Ya, jadi syafaat yang paling agung. Apa itu syafaat yang paling agung? Yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia, agar Allah SWT segera menggelar pengadilannya di mahsyar, ya. Di mahsyar, di alam akhirat itu nanti. Oke. Nah, beliau Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar azan, menghentikan aktivitasnya tadi, ketentuannya sudah, lalu menirukan kalimat muazin, kecualinya sudah dijelaskan, lalu berdoa dengan doa ini, maka orang berdoa seperti itu akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membunyikan iqamat itu berdasarkan binadzaril imam, berdasarkan pandangan imam. Jadi yang nyuruh iqamat itu jangan kreatif ya jamaah ya.